Kasih sayang ibu sepanjang masa. Sebesar apapun baktimu kepada ibumu, engkau tidak akan pernah bisa membalasnya, bahkan tidak sebanding dengan satu tarikan napasnya ketika melahirkanmu. Berikut cerita tentang kasih sayang seorang ibu, meski dikhianati oleh anak kesayangannya. Malam merangkak perlahan di pelosok desa kecil, membawa serta hembusan angin yang menyelip di celah-celah rumah kayu beratap seng. Cahaya lampu minyak berpenda redup di sudut ruangan, menampakkan sosok seorang perempuan parubaya yang duduk di kursi reot. Di depannya, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun tengah terlelap di atas kasur tipis. Selimutnya sudah melorot ke bawah. Perempuan itu, Sari, menghela napas panjang lalu meraih selimut lusuh itu, menutupi tubuh mungil anaknya. Besok Dika ujian, harus tidur nyenyak, gumamnya pelan, seakan takut membangunkan bocah itu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sari tak bisa tidur dengan tenang. Besok ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang agar bisa membayar iuran sekolah Dika yang menunggak. Setiap detik terasa seperti beban di pundaknya, tetapi tidak sekalipun ia mengeluh. Sebagai seorang ibu tunggal, ia telah terbiasa menghadapi kerasnya hidup tanpa suami yang pergi entah kemana. Pagi menjelang, matahari baru saja mengintip di ufuk timur ketika Sari sudah bersiap-siap. Dengan kain kebaya lusuh dan topi caping, ia keluar rumah, meninggalkan Dika yang masih meringkuk dalam hangatnya kasur tipis mereka. Pagi ini, ia harus lebih giat. Ada hutang warung yang harus dibayar, ada perut yang harus diberi makan, dan yang terpenting, ada sekolah yang harus tetap diperjuangkan untuk anaknya. Langkahnya mantap menuju pasar. Sejak suaminya menghilang bertahun-tahun lalu, ia menjadi penjual kue keliling. Bangun sebelum subuh, mengadon, menggoreng, lalu menjajakan dagangannya dengan harapan hari ini lebih baik dari kemarin. "Bu Sari, masih jualan?" tanya seorang pedagang sayur di pasar, seorang pria tua yang sudah mengenalnya bertahun-tahun. Sari mengangguk. "Kalau tidak jualan, anak saya makan apa, Pak?" jawabnya ringan, meski hatinya seberat karung beras di punggung pria tua itu. Hari itu, Sari menjual semua kue buatannya. Hasilnya tidak seberapa. Setelah dipotong modal, cukup untuk membeli beras setengah liter dan sebutir telur. Tapi setidaknya, malam ini Dika tidak akan tidur dalam kelaparan. Ketika matahari sudah hampir tenggelam, Sari pulang dengan langkah lelah. Dika menyambutnya di depan pintu dengan mata berbinar-binar. "Ibu, tadi di sekolah aku dapat nilai 100 di matematika," serunya bangga. Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu bangga sekali sama kamu, Nak." Dika berlari masuk rumah, mencari-cari sesuatu di dalam tasnya, lalu kembali dengan selembar kertas ujian yang penuh coretan angka. "Lihat ini, Bu," kata bu guru, "aku anak paling pintar di kelas." Sari menatap kertas itu dengan bangga, seakan yang dipegangnya adalah emas. Semua kerja kerasnya, semua kelelahan yang ia rasakan setiap hari, seolah terbayar lunas dalam selembar kertas bernoda tinta itu. "Terus belajar, Nak. Ibu yakin kamu bisa jadi orang sukses nanti," katanya, mengelus kepala anaknya dengan lembut. Malam itu, di tengah cahaya lampu minyak yang redup, Dika belajar sementara Sari duduk di sudut ruangan, memperbaiki kain lusuh yang sudah banyak sobeknya. Angin malam berhembus masuk dari jendela, membawa suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Dalam hati, Sari berdoa, "Tuhan, berikanlah anakku masa depan yang lebih baik dariku. Aku rela melakukan apa saja, asalkan ia bahagia." Dan di luar sana, bintang-bintang bersinar lebih terang, seakan mengamini doa seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya demi buah hatinya. Waktu melaju tanpa ampun. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang tak pernah menoleh ke belakang. Dika tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh ambisi. Ia tidak lagi bocah kecil yang dulu meringkuk di kasur tipis, mendengar dongeng tentang kesabaran dan keikhlasan dari ibunya. Kini ia berdiri tegap, dengan ransel lusuh di punggungnya dan selembar surat beasiswa di tangan. Hari itu, langit biru terang seperti ikut berbahagia atas kabar baik yang baru saja diterima Sari.
Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan saat membaca isi surat itu. Dika diterima di universitas ternama di kota dengan beasiswa penuh. "Ibu, aku berhasil," seru Dika dengan suara bergetar. Matanya berbinar penuh semangat. Sari menatap anaknya dengan penuh haru. Tangannya yang kasar dan lelah meraba pipi anak semata wayangnya. "Ibu sudah tahu kamu bisa. Nak, ibu yakin kamu akan jadi orang hebat." Dika memeluk ibunya erat. Hari itu, di rumah kayu mereka yang hampir rubuh, kebahagiaan terasa begitu nyata. Perjalanan ke kota bukan hal yang mudah bagi Dika. Kehidupan di desa yang penuh kesederhanaan berubah drastis saat ia melangkah ke hiruk-pikuk ibu kota. Gedung-gedung menjulang tinggi, kendaraan berseliweran tanpa henti, dan orang-orang bergerak cepat seperti mengejar waktu yang terus melarikan diri. Hari-hari pertamanya di universitas dihabiskan dengan belajar tanpa kenal lelah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sana, bahwa kerja keras ibunya tidak sia-sia. Ia tahu ibunya berjuang mati-matian untuk membesarkannya. Ia harus sukses. Ia harus mengubah nasib mereka. Beberapa tahun berlalu. Dika lulus dengan predikat terbaik di jurusannya. Berita itu sampai ke telinga Sari lewat sepucuk surat yang dikirim Dika. Karena sejak kuliah, ia jarang pulang. Waktu yang dulu terasa begitu lambat kini seakan melesat. Dan Sari mulai menyadari sesuatu. Anaknya semakin jauh. Dika mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional. Sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Hari pertamanya bekerja, ia mengenakan jas mahal yang baru ia beli dari gaji pertamanya. Tangannya gemetar saat ia menandatangani kontrak kerja. Ini dia, pikirnya, awal dari segalanya. Bulan demi bulan berlalu, dan Dika semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Gaji besar, jabatan yang meningkat pesat, dan lingkungan baru yang gemerlap mulai mengubahnya. Ia sibuk menghadiri pertemuan penting, makan di restoran mahal, dan bergaul dengan orang-orang berkelas. Di desa, Sari masih menunggu. Setiap hari ia duduk di depan rumah, berharap melihat bayangan anaknya di kejauhan. Tapi Dika tak pernah datang. Kadang-kadang, telepon berdering, dan suara Dika terdengar dari seberang sana. "Ibu sehat?" tanyanya singkat. "Sehat. Nak, kamu kapan pulang?" "Masih sibuk, Bu. Nanti kalau ada waktu." "Ya." Dan setiap kali panggilan itu berakhir, Sari menatap ponselnya lama-lama, seakan berharap suara anaknya masih ada di sana. Suatu hari, Dika membawa seorang wanita ke rumahnya di kota. Rina namanya, seorang perempuan cantik dari keluarga kaya. Mereka bertemu dalam sebuah acara bisnis dan langsung akrab. Rina menyukai kecerdasan dan ambisi Dika, sementara Dika tertarik pada kehidupan mewah yang mengelilingi Rina. Ketika mereka menikah, Sari tidak diundang. Bukan karena Dika tidak ingin ibunya ada di sana, tetapi karena Rina menganggap keberadaan seorang ibu miskin dari desa akan mempermalukannya di depan keluarga dan teman-temannya. "Mungkin lebih baik kita mengadakan acara yang kecil saja," kata Rina suatu hari. "Lagi pula, ibumu pasti tidak nyaman di lingkungan kita." Dika diam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa perih, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Setelah pernikahannya, Dika semakin jarang menghubungi ibunya. Rina tidak pernah melarangnya secara langsung, tetapi setiap kali Dika menyebut soal ibunya, Rina selalu punya alasan untuk membuatnya menunda kunjungan. "Ibumu pasti baik-baik saja di desa," kata Rina suatu malam saat mereka duduk di apartemen mewah mereka. "Kalau dia butuh sesuatu, tinggal kirim uang. Itu sudah cukup, kan?" Dika mengangguk. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu benar. Lagi pula, uang yang ia kirim tiap bulan pasti lebih dari cukup untuk ibunya. Tapi di desa, Sari bukan hanya membutuhkan uang. Ia merindukan anaknya. Ia merindukan suara Dika, tawa Dika, pelukan Dika. Dan setiap malam, di rumah kayu yang semakin tua itu, ia berdoa agar suatu hari anaknya kembali. Tapi semakin hari, harapan itu semakin pudar. Matahari pagi mengintip di balik jendela apartemen mewah di pusat kota.
Sinar lembutnya jatuh di atas ranjang empuk tempat Dika masih terlelap. Alarm berbunyi nyaring, membuatnya menggerutu sebelum akhirnya bangun dengan malas. Ia melirik ke samping, melihat istrinya, Rina, masih tertidur nyenyak. Dika duduk di tepi ranjang, meraih ponselnya. Seperti biasa, ada ratusan email yang harus ia tangani hari ini. Namun, di antara notifikasi pekerjaan itu, ada satu pesan dari nomor lama yang hampir terlupakan. Dika, ibu kangen. Sehat-sehat di sana. Ya, nak. Pesan itu singkat, tetapi entah kenapa membuat dada Dika terasa sesak. Sudah berapa lama ia tidak menelepon ibunya? Seminggu? Sebulan? Atau bahkan lebih lama dari itu? Ia tidak ingat. Yang ia tahu, hidupnya sekarang penuh dengan kesibukan. Dika menghela napas, mengetik balasan singkat. Iya, Bu, aku sehat. Ibu juga jaga kesehatan. Ya, tidak ada janji untuk pulang. Tidak ada pertanyaan tentang keadaan ibunya. Ia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum meletakkan ponselnya dan kembali sibuk dengan jadwal harinya. Di desa, Sari menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Hanya satu kalimat dari anaknya, tapi ia tetap tersenyum. Baginya, itu sudah cukup. Yang terpenting, Dika sehat dan baik-baik saja. Namun, kesunyian yang menyelimuti rumahnya terasa semakin menyesakan. Dulu, rumah ini dipenuhi suara tawa Dika kecil, celotehannya tentang impian dan cita-cita. Sekarang, yang tersisa hanya kesunyian dan bayangan masa lalu. Tetangganya, Bu Mirna, sering berkunjung untuk menemani Sari mengobrol. Sudah lama Dika nggak pulang, ya? Tanya Bu Mirna suatu sore saat mereka duduk di teras rumah. Sari tersenyum samar. Iya, dia sibuk. Anakku sekarang orang penting di kota. Tapi, Bu, sesibuk apapun anak, seharusnya tetap ingat ibunya. Sari tidak menjawab. Dalam hatinya, ia ingin membela Dika. Ia tahu anaknya bekerja keras. Ia tahu kehidupan di kota tidak mudah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang mulai mengikis kesabarannya. Kerinduan yang semakin hari semakin menyiksa. Sementara itu, di kota, kehidupan Dika semakin mewah. Ia dan Rina sering menghadiri pesta-pesta bisnis, makan di restoran mahal, dan bergaul dengan orang-orang berpengaruh. Dalam lingkaran sosialnya yang baru, kehidupan sederhana di desa terasa seperti kenangan yang semakin samar. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam di restoran bintang 5, Rina menatap suaminya dengan ekspresi ragu. Sayang, katanya, meletakkan garpunya. Aku ingin bicara soal sesuatu. Dika mengangkat alis. Apa? Ini soal ibumu. Dika meletakkan sendoknya, merasa sedikit tidak nyaman. Kenapa? Rina menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku tahu dia ibumu, dan aku menghormatinya. Tapi, rasanya dia terlalu sering menghubungi, ya. Dika terdiam. Aku cuma berpikir, lanjut Rina hati-hati. Mungkin lebih baik kalau kita menjaga sedikit jarak. Kita sudah punya kehidupan sendiri, kan? Dan aku takut kalau terlalu sering berhubungan, nanti dia merasa bisa ikut campur dalam urusan kita. Dika ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ibunya tidak pernah meminta apapun darinya. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang memahami maksud Rina. Ya, mungkin kamu benar, katanya akhirnya. Rina tersenyum puas. Aku cuma ingin yang terbaik buat kita, sayang. Dika mengangguk, meskipun ada sesuatu yang terasa kosong dalam dirinya. Di desa, Sari mulai merasakan tubuhnya melemah. Usianya yang semakin tua membuatnya mudah lelah, dan penyakit-penyakit kecil mulai sering datang. Suatu malam, saat ia sedang merapikan foto-foto lama Dika, tiba-tiba tubuhnya limbung. Kepalanya pusing, pandangannya berputar, dan sebelum ia sempat berpegangan pada sesuatu, ia jatuh ke lantai. Gelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di ranjang, dengan Bu Mirna duduk di sampingnya. Bu, ibu pingsan tadi.
kata Bu Mirna khawatir. Saya langsung panggil Pak RT buat nolong ibu. Sari mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Kita harus kasih tahu Dika, kata Bu Mirna. Sari menggeleng lemah. Jangan, Mirna. Dia sibuk. Aku nggak mau merepotkannya. Bu Mirna menatapnya dengan sedih. Tapi, Bu, aku nggak apa-apa, kata Sari, meskipun tubuhnya jelas berkata sebaliknya. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, jika ia benar-benar jatuh sakit, apakah Dika akan datang menemuinya? Atau apakah ia hanya akan menjadi beban yang ingin dihindari? Di kota, Dika sedang tertawa bersama rekan-rekannya, menikmati kehidupan yang kini ia miliki. Ia tidak tahu, dan mungkin tidak akan tahu, bahwa di rumah kecilnya di desa, ibunya sedang berjuang melawan kesepian dan sakit yang diam-diam menggerogoti tubuhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa benar-benar sendirian. Malam di desa itu lengang. Angin dingin menyusup lewat celah-celah dinding rumah kayu, membawa suara jangkrik yang terdengar lirih di kejauhan. Sari terbaring di ranjang kayunya, menatap langit-langit yang mulai lapuk. Badannya masih terasa lemah sejak kejadian beberapa hari lalu. Pingsan. Itu bukan hal yang biasa baginya. Selama ini, meskipun tubuhnya lelah, ia selalu bisa bertahan. Tapi kali ini, entah kenapa, ia merasa tubuhnya mulai menyerah. Tangan tuanya meraba ponsel kecil di samping bantal. Ia menekan nomor yang sudah dihafalnya di luar kepala. 1 nada sambung. 2, 3. Lalu suara itu muncul. Halo, Bu. Suara Dika di seberang sana terdengar tergesa-gesa. Sari tersenyum, meski ia tahu anaknya tidak bisa melihatnya. Nak, kamu sehat? Iya, Bu. Ada apa? Sari ingin mengatakan bahwa tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya, bahwa setiap hari ia menunggu suara langkah Dika di depan rumahnya. Tapi lidahnya keluh. Tidak ada apa-apa. Nak, ibu cuma rindu. Dika terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Maaf ya, Bu. Aku sibuk banget belakangan ini. Ibu mengerti, kata Sari pelan. Bu, ini aku masih di kantor. Ada rapat. Nanti aku telepon lagi ya. Oh, baik. Nak, hati-hati. Ya. Telepon terputus. Sunyi kembali menyelimuti kamar kecil itu. Sari menatap langit-langit rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Dika tidak menelepon lagi malam itu. Atau malam berikutnya. Di kota, Dika semakin tenggelam dalam dunianya yang baru. Pekerjaannya terus menumpuk. Pertemuan-pertemuan bisnis semakin padat. Dan bersama Rina, ia semakin terbiasa dengan kehidupan penuh kemewahan. Namun, suatu hari, sebuah telepon dari desa akhirnya memaksanya untuk pulang. Dika berdiri di depan pintu rumah ibunya, ragu-ragu sebelum mengetuk. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia kesini. Rumah ini terasa lebih kecil dari yang ia ingat. Cat dindingnya mulai terkelupas. Halaman depannya tidak serapi dulu. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Sari. Wajahnya lebih tua, lebih kurus, dan tubuhnya terlihat lebih ringkih. Tapi matanya berbinar saat melihat Dika. Dika. Suaranya bergetar. Tanpa pikir panjang, Sari memeluk anaknya erat. Dika diam, membiarkan tubuh kecil itu bersandar padanya. Kamu datang, Nak, bisiknya. Dika tersenyum kecil, merasa sedikit bersalah. Iya, Bu. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Sari menyuguhkan teh hangat, sementara Dika melihat sekeliling rumah. Tidak ada yang berubah. Rumah ini masih sama seperti dulu. Bu, ibu sakit? Dika bertanya akhirnya. Sari tersenyum samar. Hanya sedikit lelah. Nak, namanya juga sudah tua. Dika mengangguk. Meskipun hatinya gelisah. Ibunya memang terlihat jauh lebih lemah dari yang ia ingat. Ibu ikut aku ke kota, kata Dika tiba-tiba.
Sari terdiam. Ke kota. Iya, Bu. Di sini ibu sendirian. Di rumahku ada banyak ruang. Ibu bisa tinggal di sana. Sari tersenyum, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Ibu nggak mau merepotkanmu, Nak. Bu, aku anak ibu. Ini bukan soal merepotkan atau tidak. Aku cuma mau ibu lebih nyaman, kata Dika. Suaranya sedikit lebih tegas. Akhirnya, setelah sedikit bujukan, Sari setuju. Tapi kepindahannya ke kota tidak seperti yang ia bayangkan. Di rumah besar Dika, Sari merasa seperti tamu yang tidak diundang. Rina, menantu yang bahkan hampir tidak ia kenal, selalu bersikap sopan, tetapi dingin. Tidak pernah benar-benar menyapanya kecuali perlu. Ibu nggak keberatan kan kalau makan sendiri dulu? Aku dan Dika ada dinner meeting malam ini, kata Rina suatu malam. Sari hanya tersenyum dan mengangguk. Ia sudah terbiasa makan sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Sari mulai menyadari bahwa keberadaannya di rumah ini bukanlah kebahagiaan, tetapi beban. Dika selalu sibuk, nyaris tidak punya waktu untuknya. Rina semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Puncaknya terjadi suatu sore. Sari sedang duduk di ruang tamu ketika tanpa sengaja menjatuhkan gelas teh. Gelas itu pecah. Airnya menyebar ke lantai. Rina yang baru pulang melihat kejadian itu dan wajahnya langsung berubah kesal. Astaga, Ibu, bisa hati-hati nggak? Dika, yang juga ada di sana, hanya diam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Sari buru-buru berdiri. Maaf, Rina. Ibu bersihkan sekarang. Tidak usah, nanti biar asisten rumah tangga yang bersihkan, kata Rina dingin. Sari menunduk, merasa tidak enak hati. Dika tetap diam. Malam itu, Sari duduk di kamar sendirian, memandangi foto Dika kecil yang selalu ia bawa. Air matanya jatuh perlahan. Apakah ia benar-benar sudah menjadi beban? Beberapa hari kemudian, ketika Dika pulang, Rina berbicara dengannya. Sayang, kita harus bicara soal ibumu, katanya pelan. Dika menatap istrinya. Apa? Aku tahu dia ibumu, tapi aku merasa rumah ini jadi kurang nyaman sejak dia datang. Dika mengernyit. Maksud kamu? Dia sudah tua, Dika. Dia butuh perawatan khusus. Mungkin lebih baik kalau dia tinggal di tempat yang bisa merawatnya dengan baik. Dika menatap Rina, menyadari kemana arah pembicaraan ini. Kamu maksud panti jompo? Tanyanya. Suaranya sedikit meninggi. Rina menghela napas. Bukan karena aku tidak suka, Dika. Tapi kita sibuk. Kamu sibuk. Aku sibuk. Di sana dia bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dika terdiam. Dan dalam hatinya, ia tahu keputusan yang akan ia buat akan mengubah segalanya. Hujan turun deras di luar jendela apartemen Dika. Lampu-lampu kota berpendar di antara tetesan air, menciptakan bayangan yang berkilauan di permukaan kaca. Di dalam, suasana begitu sunyi. Sari duduk di sofa ruang tamu, tangannya menggenggam erat ujung selendangnya. Wajahnya terlihat lebih pucat, lebih tua dari sebelumnya. Ia mendengar percakapan Dika dan Rina dari dalam kamar mereka, meskipun mereka berusaha menurunkan suara. Ibu sudah terlalu tua. Sayang, dia butuh perawatan yang lebih baik. Suara Rina terdengar lembut, tetapi tegas. Tapi, Rina, dia ibuku. Dika berusaha membela. Aku tahu. Justru karena itu kamu harus memikirkan yang terbaik untuknya. Di panti jompo, dia akan mendapatkan perhatian penuh. Ada perawat yang bisa menjaganya, memastikan dia makan tepat waktu, minum obat, semuanya. Dika menghela napas berat. Ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Rina. Ia memang jarang ada di rumah. Kesibukan kantor membuatnya sering pulang larut, dan setiap kali ia pulang, ibunya hanya duduk diam di kamar, nyaris tidak berbicara. Mungkin memang lebih baik begitu? Sari menunduk. Ia tidak ingin menangis, tetapi hatinya terasa sakit.
Seumur hidupnya, ia bekerja keras untuk membesarkan Dika. Ia tidak pernah meminta balasan apapun. Ia hanya ingin merasakan kasih sayang anaknya di masa tuanya. Namun kini, di rumah anaknya sendiri, ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Beberapa hari kemudian, keputusan pun diambil. Ibu. Dika duduk di samping Sari, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah mencari tempat yang bagus untuk ibu. Di sana, ibu akan dirawat dengan baik. Ada banyak orang seumuran ibu, jadi ibu nggak akan kesepian. Sari tersenyum kecil, tetapi matanya berkaca-kaca. Jadi, ibu merepotkan kalian, ya? Dika terdiam. Bukan begitu, Bu. Tidak apa-apa, Nak. Sari menyela dengan suara bergetar. Kalau memang itu yang terbaik untukmu, ibu akan ikut. Dika tidak menyadari betapa hancurnya hati ibunya saat mengatakan itu. Hari itu tiba. Sari duduk di dalam mobil, memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela. Kota ini begitu besar, begitu ramai, tetapi ia merasa begitu kecil di dalamnya. Ketika mereka tiba di panti jompo, seorang perawat menyambut mereka dengan ramah. Ibu Sari, selamat datang. Kami akan memastikan ibu merasa nyaman di sini, katanya. Sari hanya tersenyum tipis. Hatinya kosong. Dika membantu ibunya turun dari mobil. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang salah dalam keputusannya. Tapi ketika ia melihat Rina yang tersenyum lega di sampingnya, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini memang yang terbaik. Ibu akan baik-baik saja di sini, kan? Tanya Dika. Sari menatap anaknya, lalu mengangguk pelan. Ya, Nak, ibu akan baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari kesepian yang sesungguhnya. Dan sejak hari itu, Dika tidak pernah kembali. Angin sore berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman panti jompo. Di sebuah bangku tua yang menghadap taman kecil, Sari duduk sendirian. Matanya yang mulai rabun menatap jauh ke arah gerbang. Menunggu. Setiap hari ia menunggu. Menunggu langkah Dika, menunggu suara anaknya memanggil namanya, menunggu pelukan yang dulu selalu hangat. Tapi hari demi hari berlalu, dan yang datang hanyalah kesunyian. Di sekitar Sari, beberapa penghuni panti duduk bersama, mengobrol tentang masa lalu mereka, mengenang keluarga yang kadang datang, kadang menghilang. Tapi Sari lebih sering memilih diam. Ia tidak ingin mengeluh. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi hatinya perlahan retak. Di kota, Dika semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Kehidupannya semakin mapan, proyek-proyeknya berjalan lancar, dan di mata semua orang, ia adalah contoh kesuksesan. Tapi ada sesuatu yang ia hindari. Setiap kali ponselnya berdering dengan nomor dari panti jompo, ia enggan mengangkatnya. Kadang ia membaca pesan dari perawat di sana. Ibu Sari baik-baik saja, tapi sering menanyakan Anda. Beliau terlihat sedikit murung hari ini. Mungkin Bapak bisa menyempatkan waktu berkunjung. Pesan-pesan itu hanya ia baca, tanpa pernah dibalas. Dika selalu punya alasan. Aku sibuk. Aku akan ke sana nanti. Nanti saja, kalau ada waktu. Dan nanti itu tak pernah datang. Di panti, waktu terasa berjalan lambat. Sari mulai jarang bicara, jarang tersenyum. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan bahwa mungkin hari ini Dika akan datang. Setiap sore, harapan itu memudar sedikit demi sedikit. Dan setiap malam, ia tidur dengan hati yang semakin kosong. Bu Sari, seorang perawat muda bernama Lita duduk di sampingnya suatu sore. Mau saya bantu telepon anak ibu? Sari menggeleng pelan. Tidak usah, Nak. Tapi ibu selalu menunggu beliau. Sari menatap langit yang mulai berwarna jingga. Kalau dia ingin menemuiku, dia akan datang sendiri. Lita menggenggam tangan Sari, mencoba menguatkan wanita tua itu. Tapi ia bisa melihat,
di mata Sayusari, ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun. Hingga suatu malam, kesunyian itu akhirnya menang. Sari terbaring di ranjangnya, napasnya pelan dan lemah. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. Perawat menemukannya pagi itu, tak lagi bangun, tak lagi menunggu. Sari pergi dalam diam, tanpa sempat melihat anaknya untuk terakhir kali. Ketika Dika menerima kabar itu, ia sedang dalam rapat penting. Ia membaca pesan dari pihak panti. Matanya membeku di layar ponsel. Perlahan, kenyataan menghantamnya. Ibunya sudah pergi, dan ia bahkan tidak ada di sana. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dika merasa ada sesuatu yang hilang. Bukan harta, bukan jabatan, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Dan penyesalan, seperti biasa, datang terlambat. Yusaid. Langit kota mendung ketika Dika berdiri di depan pusara ibunya. Batu nisan itu sederhana, dengan nama Sari terukir rapi, disertai tanggal lahir dan wafatnya. Tak ada yang istimewa, tak ada karangan bunga mewah, tak ada upacara besar. Ia datang sendirian. Rina tidak menemani. Aku ada janji dengan klien, katanya tadi pagi, bahkan tanpa menatap wajah Dika. Dika tidak peduli. Untuk pertama kalinya, segala hal tentang bisnis dan kehidupan mewahnya terasa tak berarti. Ia menatap batu nisan itu lama, tetapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Maaf, Bu. Hanya itu yang akhirnya keluar. Dan ia tahu, kata-kata itu sudah tak ada gunanya. Kehidupan Dika setelah kepergian ibunya tidak lagi sama. Awalnya, ia mencoba mengabaikan rasa bersalah yang menggerogotinya. Ia kembali tenggelam dalam pekerjaan, kembali menghadiri pesta-pesta bisnis, kembali menikmati hidup dengan uang yang melimpah. Tapi sesuatu mulai berubah. Seakan-akan dunia mulai membalas perlakuannya terhadap ibunya. Semuanya bermula ketika proyek besar yang sedang ia kerjakan tiba-tiba gagal. Investor menarik diri tanpa alasan jelas, meninggalkan Dika dalam kekacauan. Uang miliaran yang sudah diinvestasikan lenyap begitu saja. Setelah itu, satu persatu klien setianya mulai pergi. Perusahaannya mulai mengalami penurunan drastis. Berita tentang kejatuhan bisnisnya mulai tersebar, dan reputasinya mulai runtuh. Dika masih mencoba bertahan. Ini cuma sementara, katanya pada dirinya sendiri. Namun, pukulan berikutnya datang lebih keras. Suatu malam, ketika ia pulang lebih awal dari biasanya, apartemennya sepi. Ia memanggil Rina, tetapi tak ada jawaban. Ketika ia masuk ke kamar, koper-koper sudah tertata rapi di depan pintu. Rina berdiri di sana, mengenakan gaun mahal, wajahnya tanpa ekspresi. Aku pergi, katanya singkat. Dika mengerjap, tidak percaya. Apa maksudmu? Aku nggak mau ikut tenggelam bersamamu, Dika. Dika merasakan dadanya sesak. Jadi, selama ini, kamu cuma peduli pada uangku? Rina tertawa kecil. Tentu saja. Kamu pikir apa? Cinta? Jangan naif. Dika. Tanpa berkata apa-apa lagi, wanita itu pergi, meninggalkannya sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika merasa benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Dika. Bisnisnya bangkrut. Semua asetnya disita bank. Ia harus menjual apartemennya, mobilnya, dan semua barang mewah yang pernah ia banggakan. Dari seorang pria sukses, ia berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak tahu harus tidur di mana. Hingga suatu malam, ketika hujan turun deras, ia menemukan dirinya duduk sendirian di sebuah halte tua. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil, dan perutnya kosong. Ia menatap ke langit, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa inilah akibat dari semua yang ia lakukan. Bahwa ketika ia meninggalkan ibunya, Tuhan pun perlahan-lahan meninggalkannya. Dan kini,
Tak ada lagi yang tersisa. Hanya dia, sendirian. Seperti ibunya dulu, Yusaid. Dika berjalan tanpa tujuan di trotoar kota yang basah oleh hujan. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Tak ada lagi mobil mewah yang mengantarnya. Tak ada lagi rumah megah untuk ia tinggali. Hidupnya hancur. Ia tidak tahu harus kemana. Semua temannya menghilang begitu bisnisnya jatuh. Orang-orang yang dulu mengelilinginya kini bahkan tak mau sekadar menyapa. Perlahan, langkahnya membawanya ke tempat yang tak pernah ia kunjungi sejak hari itu. Pemakaman ibunya. Di bawah gerimis, ia berdiri di depan nisan sari. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan. Bu. Suaranya bergetar. Maafkan aku. Ia jatuh berlutut. Tangannya menggenggam tanah basah di depan pusara. Dulu, ibunya menghabiskan hidupnya untuknya. Mencintainya tanpa syarat. Berkorban untuk kebahagiaannya. Tapi bagaimana ia membalasnya? Dengan mengabaikannya. Dengan membuangnya ke panti jompo. Dengan membiarkannya mati dalam kesepian. Kini, bahkan jika ia menangis darah, ibunya tidak akan kembali. Bu, aku ingin pulang. Namun, ia tahu, tak ada lagi rumah. Tak ada lagi ibu yang menyambutnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak akan pernah terampuni. Dika menundukkan kepalanya, menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Ibu, maafkan aku. Ibu, di pelukanmu aku dulu lahir. Di pangkuanmu aku dulu dibesarkan. Dengan kasih sayang yang tak pernah pudar. Dengan doa-doa yang tak pernah henti kau panjatkan. Dulu, kau adalah cahaya pagiku. Membangunkanku dengan suara lembut. Menyisir rambutku dengan tangan penuh cinta. Menyiapkan bekal dengan senyum yang tak pernah redup. Aku ingat, Ibu, tanganmu yang kasar karena bekerja. Punggungmu yang bungkuk karena memikul beban. Langkahmu yang lelah, tapi tak pernah menyerah. Namun, aku tumbuh. Ibu, aku pergi mengejar dunia. Tergiur gemerlap cahaya yang menjanjikan segalanya. Dan aku lupa bahwa surga ada di bawah kakimu. Maafkan aku, Ibu. Aku lebih sibuk membangun istana. Hingga lupa rumah kecil yang dulu kau bangun dengan cinta. Aku lebih sibuk mengejar kesuksesan. Hingga lupa bahwa kau hanya ingin aku pulang. Aku jarang bertanya, apakah kau sehat? Apakah kau bahagia? Apakah kau kesepian? Dan ketika kau benar-benar sendiri, di tempat yang asing, jauh dari rumah, aku tetap tak datang. Aku tetap memilih sibuk dengan duniaku. Kini kau telah tiada, Ibu, dan aku berdiri di depan pusaramu, dengan sesal yang menggulung dadaku, dengan rindu yang tak akan pernah terbalaskan. Ibu, jika waktu bisa berputar, aku ingin kembali ke masa kecilku, memelukmu lebih lama, mendengar ceritamu tanpa terburu-buru, menjagamu seperti dulu kau menjagaku. Tapi kini, hanya doa yang bisa kuberikan, hanya air mata yang bisa kukirimkan. Maafkan aku, Ibu, aku mencintaimu, meski aku terlambat untuk menunjukkannya.